Shalom Bapak Ibu, shalom semua. Saya percaya hari ini kita ada dalam berkat Tuhan yang sempurna, karena hidup ini adalah anugerah Tuhan semata. Dan ketika Tuhan memberikan kita hidup hari ini seperti apapun adanya, kita percaya penyertaannya pun sempurna bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini renungan firman Tuhan bagi kita ialah tentang praise, memuji. Memuji Tuhan, memuji kebaikan Tuhan, memuji perbuatan Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, memuji segala sesuatu yang Tuhan perbuat atas hidup saya dan saudara. Musa dan seluruh bangsa Israel melakukan hal ini kepada Tuhan. Ya, dan kisahnya ada di dalam Keluaran 15 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua saja kita baca Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Tapi kita baca 2 ayat saja. Ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Keluaran 15 ayat 1 dan 2. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Bapak Ibu Saudara, Musa bersama-sama dengan orang Israel itu menyanyikan nyanyian, ya, menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah mazmurku, ialah keselamatanku, ialah Allahku dan Allah Bapakku. Kupuji dia, kuluhurkan dia. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami kebaikan Tuhan pasti memuji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang mengalami kebaikan Tuhan pasti memuji Tuhan. Orang yang menyadari telah mengalami kebaikan Tuhan pasti memuji Tuhan. Memuji adalah tanda. Tanda kalau seseorang itu benar-benar mengalami atau menyadari telah mengalami kebaikan Tuhan. Menyadari dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Memuji adalah tanda bahwa orang itu adalah menyadari dan bersyukur atas perbuatan Tuhan. Musa dan seluruh bangsa Israel memuji Tuhan karena mereka tahu dan menyadari perbuatan Tuhan yang besar bagi mereka. Sebelum memuji dan meninggikan Tuhan, ada 2 peristiwa besar yang terjadi bagi mereka. Yang pertama, mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Kurang lebih 400 tahun mereka ada di perbudakan bangsa Mesir. Keadaan mereka semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin ditekan. Anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, semua laki-laki ditangkap, diambil, dibunuh semua. Dan mereka juga dipaksa mengerjakan pekerjaan mereka lebih daripada biasanya. Ya, makanan dikurangi atau tidak dikasih, tapi pekerjaan mereka dilipat gandakan. Ya, sengaja dilakukan seperti itu untuk membunuh mereka, menyiksa mereka. Dan keberadaan itu membuat mereka sangat kesakitan dan berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar teriakan mereka. Singkat cerita, Tuhan panggil Musa, dan oleh Musa mereka dilepaskan, mereka dibebaskan, mereka dikeluarkan dari tanah Mesir. Ya, singkat ceritanya mereka keluar dari tanah Mesir, berjalan ke tanah perjanjian. Setelah berjalan, mereka sampai di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Ternyata di sana ada peristiwa yang lebih hebat lagi, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka ada di padang gurun, di depannya ternyata ada lautan yang begitu luas, lautan yang begitu dalam. Mereka tidak bisa melewatinya, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan di belakang sudah datang tentara prajuritnya Firaun yang dengan ganasnya, dengan nafsunya ingin membunuh mereka semua.
Kalau mereka mundur, mereka pasti mati. Mereka maju, mereka tenggelam. Gak ada solusi, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut dan berkata kepada Musa, buat apa kau bawa kami ke sini? Harusnya tidak kau bawa kami ke sini. Mending kami di Mesir saja. Ngapain kami di sini? Mati seperti ini. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Tapi Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan berkata kepada Musa, angkat tongkatmu dan belah dualah laut itu. Dan akhirnya terbelahlah laut itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka berjalan di belahan laut itu yang kering, mereka sampai di ujung, tentara daripada orang Mesir datang masuk ke dalam laut itu. Musa kembali mengarahkan tongkatnya dan laut itu kembali menyatu dan tenggelamlah semuanya, Bapak Ibu Saudara. Itu membuat mereka bersuka cita, memuji Tuhan. Mereka mengalami kebaikan Tuhan yang mereka memuji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, memuji Tuhan adalah tanda orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Harusnya saya dan saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, harusnya memuji Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Orang yang percaya kepada Tuhan lebih hebat apa yang dirasakannya daripada yang dirasakan oleh bangsa Israel. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, telah dilepaskan dari perbudakan dosa. Ketika kita menyadari perbuatan Tuhan atas kita, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, yang telah melepaskan saya dan saudara dari perbudakan dosa. Sebab tak seorang pun bisa meluputkan diri dari perbudakan dosa. Dan upah dosa ialah maut, kebinasaan kekal. Tapi Allah yang kita sembah itu, Yesus Kristus namanya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa lagi. Karena apa? Dosa diampuni oleh Tuhan. Orang yang percaya dosanya diampuni dan tidak binasa, tapi diberi hidup yang kekal. Harusnya kita bersyukur dengan perbuatan yang satu ini, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, karena kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberikan rohnya. Dan rohnya itulah yang menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Rohnya, roh Allah, Allah sendiri. Sebab Allah itu adalah roh. Dan penyertaannya menyertai saya dan saudara sampai akhir zaman. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, kita adalah orang yang harusnya memuji-muji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang pertama, apa yang menjadi kebutuhan utama kita ialah kita hidup disertai, kita mati disediakan tempat. Itu yang menjadi kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kebutuhan itu telah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, jika ia hidup, ia disertai. Jika ia mati, sudah disediakan tempat yang indah, surga yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi alasan saya dan saudara untuk memuji Tuhan. Jika bangsa Israel, mereka memuji Tuhan oleh karena mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir. Tapi kita memuji Tuhan karena kita telah dilepaskan dari dosa. Dipindahkan dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita hidup, kita disertai oleh Tuhan. Sampai akhir zaman, kita disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu, berita sukacitanya, kabar baiknya bagi saya dan saudara, ketika saya dan saudara memuji dan menyembah Tuhan, memuji meninggikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka iman saya dan saudara akan timbul, Bapak Ibu. Orang yang memuji Tuhan, imannya timbul. Ketika imannya timbul, maka kehidupannya akan terhubung dengan Tuhan. Terkonek dengan Tuhan. Pribadi yang terkonek dengan Tuhan itu akan mengalami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan aktif di dalam dirinya. Ketika kuasa Tuhan aktif di dalam diri saya dan saudara yang memuji dan menyembah Tuhan, maka kita akan dimampukan menghadapi kehidupan ini. Hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalaninya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tidak memuji Tuhan. Jangan pernah kita ditipu daya oleh iblis untuk tidak memuji Tuhan. Oleh karena
ada keinginan-keinginan yang belum tercapai. Ada keinginan-keinginan yang belum dijawab oleh Tuhan. Memang kehidupan kita tidak selalu dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi ingatlah, apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara telah diberikan oleh Tuhan. Keinginan kita hanya untuk hidup 70-80 tahun saja. Habis itu mati. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara adalah kekal sampai selama-lamanya. Jadi jangan pernah tidak bersyukur, jangan pernah tidak memuji Tuhan oleh karena ada satu dan dua hal yang belum dikabulkan Tuhan dalam keinginan saya dan saudara. Ya, tapi ingatlah apa yang sudah Tuhan beri bagi kita semua adalah kehidupan kekal. Ya, kehidupan untuk selama-lamanya. Itulah yang membuat hati kita harus bersyukur kepada Tuhan, memuji dan meninggikan Tuhan. Dan orang yang memuji Tuhan, kuasa Tuhan aktif di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Shalom.